nyalakan dulu. Baik, pada kesempatan malam ini kita akan belajar tentang direct indirect. Sejatinya direct indirect itu mudah, asal Anda menguasai 3 kompetensi yang akan kita pelajari malam ini. Sebenarnya mudah, semuanya sudah pernah dipelajari zaman SMP atau zaman SMA. Baik, yang pertama yang disebut sebagai direct indirect itu adalah Anda diminta merubah dari kalimat langsung menjadi tidak langsung. Berarti kalimat ini nanti disebut sebagai kalimat laporan. Anda melaporkan itu adalah Anda merubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Perhatikan saya buat analogi terlebih dahulu. Begini, ada perjalanan waktu. Oke, seseorang ini adalah ada di sini misalnya jam 7 pagi. Di sini adalah jam 7 lebih 15. Di sini ada jam 8 pagi masih. Nah, seseorang bilang kepada orang lainnya, ada A bicara dengan B di sini. A itu bilang, saya lapar. I am hungry, misalnya. Maka C, orang yang ada di sini, itu tanya, A tadi bilang apa ke kamu? B bilang kepada si C, itu harus menggunakan indirect, kalimat tidak langsung. Maka nanti kalimat tidak langsungnya harus berubah tenses. Di sini tadi tensesnya adalah present. Karena B menirukan kalimatnya A, maka B menulisnya harus pakai tenses yang lebih lama. Misal bila di sininya nanti verb 1 dalam kalimat directnya, kalimat langsungnya, maka kalimat indirectnya harus menggunakan verb yang lebih mundur, harus lebih lampau, yaitu menggunakan verb 2. Berarti juga apabila nanti menggunakan to be, is, am, a, maka di kalimat indirectnya harus menggunakan was, were. Pokoknya tenses dari kalimat langsung dan tidak langsung itu mundur 1 langkah ke belakang. Namanya saja mundur. Berarti kalau nanti di kalimat langsungnya menggunakan present, kalimat tidak langsungnya harus lebih lampau, berarti menggunakan past tense. Begitu juga kalau di kalimat directnya langsungnya menggunakan will, kalimat tidak langsungnya harus mundur 1 tenses, yaitu menggunakan lampaunya will. Lampaunya will adalah would. Misal juga di kalimat langsungnya menggunakan can, di kalimat tidak langsungnya harus lebih lampau, harus menggunakan could. Itu mukodimahnya. Ya, mukodimah kalau nanti Anda belajar tentang direct indirect, langsung saja sekarang. Di dalam kalimat direct indirect, adik-adik semuanya, Anda harus memperhatikan perubahan-perubahan. Jadi ini harus urusannya erat sekali dengan perubahan. Yang pertama, ada 3 perubahan dalam mempelajari direct and indirect. Yang pertama, apa? Perubahan yang pertama, perubahan pronoun. Perubahan pronoun itu perubahan kata ganti. Misal, kata ganti yang pernah kita pelajari, nah ini dia. Anda harus tahu bahwa pronoun itu ada yang sebagai subjek, yaitu yang ini yang lebih banyak dihafal oleh para siswa. Kalau nanti sebagai
objek, ya harus yang ini yang dipakai. Kalau nanti sebagai kepemilikan, ya harus ini yang dipakai. Ini jarang keluar. Yang tiga ini yang keluar biasanya. Oke, jadi ada perubahan pronoun. Misalnya nanti sampean bilang di kalimat directnya, Susi said. Misalnya, ini kalimat langsungnya, I am hungry. Misalnya, Susi bilang, saya lapar. Siapa yang bilang saya ini? Di kalimat indirectnya, bilangnya adalah Susi said that. Nah, hati-hati. Siapa yang bilang I ini sejatinya? Yang bilang I itu adalah Susi kan? Berarti di sini harus diganti si. Nah, ini namanya perubahan pronoun, adik-adik. Terus predikatnya ini am. Maka tadi kesepakatannya harus lebih lampau. Berarti M mundur ke satu tenses, mundur. Berarti kalau kita misalkan perjalanan waktu adalah ke arah sana, dan is itu ada di sini, berarti mundurnya berarti kan ke arah sini. Berarti is itu mundurnya menjadi was atau were. Nah, harus to be ini yang dipakai. Kalau di kalimat langsungnya pakai to be, di kalimat tidak langsungnya nanti juga harus pakai to be. Kalau to be di kalimat langsungnya menggunakan am, is, are, maka di kalimat tidak langsungnya di sini harus menggunakan yang ini, yang was atau were. Berhubung dia adalah si, maka di sini harus pakai was. Di sininya tetap. Oke. Susi bilang bahwa dia lapar. Si kalimat pertama yaitu direct indirect, directnya ini diubah menjadi indirect, tensesnya harus mundur satu langkah. Itu yang harus diperhatikan. Lebih jauh, lebih pahamnya adalah seperti ini. Yang perubahan kedua. Nah, ini dia harus dipahami perubahan tenses. Perubahan tenses itu Anda harus paham yang namanya predikat. Predikat, kalau kita ingin mempelajari perubahan tenses, harus paham predikat. Predikat itu ada yang berupa model. Ini yang harus dipahami dulu. Berupa to be, berupa verb. Ada tiga ini yang namanya predikat. Yang pertama yang kita pelajari, nah, bila nanti cara membacanya begini, nak. Bila predikat kalimat langsungnya menggunakan model yang present. Nah, predikat yang berupa model yang present itu yang mana? Berarti di sini harus saya jelaskan. Model itu dibagi. Ada yang present, ada yang past, ada yang perfect. Kalau modelnya adalah present, berarti kayak will, can, may, misalnya, dan seterusnya. Ini namanya present. Berarti saya ulang lagi. Bila kalimat langsungnya menggunakan predikat model yang present, berarti yang ini will, ditambah verb 1 atau be, maka nanti di kalimat tidak langsungnya menggunakan apa. Nah, ini Anda mundurkan satu langkah. Maka will-nya nanti menjadi would. Can-nya menjadi could. May-nya menjadi might. Dan seterusnya. Berarti di sini Anda harus menulisnya pakai ini. Sebentar, harus indirectnya harus menjadi would plus verb 1 atau be. Ini dulu yang harus dipahami.
Kalau saya tulis warna merah agak ini ya, agak nggak enak dibaca ya. Sebentar saya ganti deh. Saya ganti dulu. Pakai apa ya ini ya? Saya pakai warna hitam saja deh, tetap deh. Maka will harus diubah menjadi would. Nah, nanti di kalimat tidak langsungnya would plus verb satu atau be. Contohnya saya buatkan di sini. Susi said. Misalnya kalimat langsungnya Budi will call me. Nah, si Susi bilang Budi akan menelpon saya. Terus kalau ini diubah menjadi kalimat tidak langsung menjadi Susi said, ada kata that, Budi will, sorry, will-nya berubah menjadi would call. Ah, hati-hati, siapa yang bilang me ini tadi? Saya minta responnya. Yang bilang me ini siapa tadi? Susi kan? Berarti Susi. Susi harus diubah menjadi apa, nak? Ini Her. ini subjek atau objek? Objek. Maka di sini juga harus jadi objek menjadi her. Pinter, pinter, pinter. Nah, seperti itu. Ini perubahannya yang tampak sekali. Anda harus memundurkan satu langkah, yaitu will berubah menjadi would. Call-nya ini verb satu tetap jangan diubah, dia tetap verb satu. Itu yang harus diperhatikan. Yang kedua, bila kalimat langsungnya menggunakan model yang pas, yaitu would, saya pakai would terus di sini, plus verb satu atau be. Nah, ini hati-hati. Maka ini harus diubah jadi lebih lampau. Permasalahannya lebih lampaunya si would verb satu itu apa? Di sini, maaf ya, saya pindah ke sini, yaitu menjadi would have verb 3. Harus menjadi ini, nak. Ini namanya perfect. Berarti di sini berubah menjadi would have verb 3. Oke, atau been. Nah, perubahannya seperti itu. Kalau di kalimat langsungnya menggunakan would have verb satu, kalimat tidak langsungnya harus menggunakan would have verb 3. Yang berikutnya, apabila di kalimat langsungnya menggunakan present perfect yang model, berarti yang present berarti saya tulis will have verb 3 atau been, maka di kalimat tidak langsungnya berubah ini saja, yang ini aja yang Anda rubah. Will menjadi would have verb 3 atau been. Ini namanya tenses perfect. Itu untuk yang model. Tapi saya ingin bercerita kepada Anda, oh ada yang ngechat saya, sebentar, saya verbnya berubah apa tidak? Sebentar. Verb yang mana ini? Boleh sampean pakai suara, nah, biar saya paham. Verb yang mana yang ditanyakan? Nggak usah sungkan-sungkan, silakan, nak. Yang would. Yang would yang pas ini. Yang present. Oh, yang present. Oh, yang ini. Yang ini kah? Ya. Ini tetap verb 3. Tetap verb 3. Karena apa? Karena di depannya ada have. Selalu verb 3. Begitu, ya. Tapi kalau nanti yang ini tensinya tetap terus verb 1, terus verb 1, terus verb 1. Ini terus verb 1. Tetapi kalau di sini ada have, nasibnya dia harus berubah menjadi verb 3. Nah, pokoknya kalau ada have, itu pasti menjadi verb 3. Ini baru yang
predikat berupa model. Yang sekarang predikat yang berupa to be. Saya ulang lagi di sini, logikanya sama dengan yang atas. Bila kalimat langsungnya menggunakan predikat to be yang mana dulu? Karena to be itu ada 3, yaitu bila is, am, are, tensesnya mundur 1 langkah ke belakang. Berarti to be-nya harus dirubah. Kalau diubah jadi indirect, harus berubah menjadi was, were. Itu. Bila nanti kalimat directnya, langsungnya menggunakan to be yang pas, berarti di sini was, were, hati-hati, pas, harus berubah. Saya tulis warna beda saja biar menjadi penegasan ya. Harus berubah menjadi had. Saya kembali lagi ke warna asalnya. Had been. Nah, ini dia. Dua-duanya disebut to be. Tapi kalau nanti di kalimat langsungnya menggunakan was were, ini sorry saya singkat was were ya, maka di kalimat tidak langsungnya harus pakai had been. Ada contohnya nanti. Kalau nanti di kalimat directnya menggunakan to be yang present perfect, to be present perfect yang mana? Namanya saja present. Ya apabila menggunakan, sebentar saya rubah warnanya dulu, yaitu bila ada kata has atau have. Oke, sebentar. Saya tak sabar mengajarnya. Plus been. Nah, ini namanya to be perfect, nak. Maka di kalimat indirectnya, tidak langsungnya, harus menggunakan had plus been. Nah, selalu seperti ini. Coba Anda perhatikan yang saya kasih anak panah ini. Ini would have vertiga atau been. Di sini juga sama. Would have vertiga atau been. Di sini juga demikian. Had been, was were menjadi had been, has have been menjadi had been. Sama. Hati-hati. Anda bisa mencermati di baris yang ini. Selalu lampau, selalu pas. Di kalimat indirect, itu selalu ditulis kalimat pas. Karena apa ya? Karena kalimat menirukan bahasa masa lalu. Makanya selalu pas. Demikian juga yang ini. Ini selalu pas. Tuh kan, would verb 1. Ini pakai would, berarti kan pas. Jadi kalimat indirect bisa disimpulkan sementara selalu menggunakan past. Entah itu past tense, entah itu past perfect. Begitu. Oke, saya buatkan contoh lagi. Misalnya saya mau bilang kepada Anda, misalkan Andi told me. Oh iya, nanti kalau ada adzan kita break dulu nak ya. Karena di sebelah rumahnya saya ini musola, kenceng sekali. Nanti kita break dulu. Andi told me, seret kalimat langsungnya, misalnya saya mau bilang apa ya, Rudy was a soldier. Dulu Rudy itu adalah seorang tentara. Yuk, dirubah menjadi kalimat tidak langsungnya. Andy told me that, seperti yang tadi saya sampaikan, kita beli dulu ya. Oke, sebentar. Saya silent dulu.
Oke, dimulai lagi. Saya langsung mulai. Coba berarti di sini kalau kita ngerubah dari kalimat direct menjadi indirect, cukup lihat ini aja. Oh, was. Berarti was itu yang ini. Ya sudah, langsung turun ke sini. Berarti pakai yang ini. Berarti di sini Andi told me that Rudy, maaf, saya pakai warna yang konsisten dulu. Rudy menjadi had been. Nah, ini dia, a soldier. Guru Anda nanti menilainya yang ini, Kak. Ah, ini. Kalau was menjadi had been. Pertanyaan saya begini berarti. Logikanya, kalau ini saya ubah was-nya, bisa direspon. Was-nya saya ubah jadi is. Di sininya jadi apa, Kak? Was. Ya sudah, ini kan Was. ya sudah turun aja ke sini. Ah, begitu. Saya ubah jadi was. Oke, saya ubah lagi biar lebih paham. Ini saya ubah jadi will be. Nah, will be itu berarti yang ini. Maka kalimat tidak langsungnya harus menjadi would. Would be. Perubahannya sesederhana itu saja. Berarti harus menguasai tenses. Perubahan tenses harus dikuasai. Oke, yang berikutnya. Sekarang kalau predikatnya berupa verb. Tadi kan kita sudah sepakat bahwa yang namanya predikat itu ada ini. Ada model, ada to be, ada verb. Sekarang, bila kalimat langsungnya berpredikat verb dan verb yang dipakai adalah dalam tenses present tense atau simple present, dan kita tahu present tense itu verb satu, berarti berubahnya mundur satu. Di dalam kalimat indirect mundur satu menjadi verb dua, lebih lampau satu langkah. Dan apabila di kalimat langsungnya menggunakan verb 2, tidak langsungnya berarti harus menggunakan verb 3. Dan karena ini lampau, yaitu past, Anda harus menggunakan lebih lampau, yaitu harus pakai had. Tidak boleh pakai has have. Tidak boleh. Oke. Jadi mundur satu, mundur satu, mundur satu pokoknya. Kalau digambar itu ini present, ini past perfect namanya. Kalau di sininya verb 1, mundur satu langkah menjadi verb 2. Mundur satu langkah lagi menjadi verb 3. Karena ini tulisannya past, Anda harus pakai yang had. Anda nggak boleh pakai has. Anda nggak boleh pakai have. Di sininya. Di sininya. Begitu ya. Oke. Yuk, sekarang bila kalimat langsungnya menggunakan verb yang present perfect. Kita harus tahu present perfect tadi adalah has atau have plus apa verb 3. Ya, ini tinggal dilampaukan. Ini Anda lampaukan, dia akhirnya menjadi had. Nah, harus lampau, yang ini aja yang dilampaukan. Terus ini tetap verb 3. Ini. Jadi ada 3 predikat yang harus Anda ketahui. Masing-masing predikat berubah 3 juga.
yaitu present past sama present perfect. Ini yang sering keluar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan bersuara pakai voice. Sebentar, suara saya agak kencengin karena saya bersaing dengan sebelah. Belum. Ada yang tanya? Tidak. Tidak ada. Oke. Ada satu lagi perubahan. Perubahan apa lagi nih? Nah, kalau yang ini harus dihafal, nak. Perubahan waktu. Ini dia, sudah langsung saya buatkan tabelnya. Nah, kalau nanti di kalimat directnya menggunakan now, di kalimat indirectnya Anda harus menggunakan then. Kalau today harus that day. Ini hafalan. Sehingga ketika nanti di kalimat indirect di dalam option A, B, C misalnya hanya 3 pilihan saja, maka nggak boleh ada unsur dari sini. Kalau ada unsur dari sini, itu pasti jawaban yang salah. Di sini nanti tidak boleh ada waktu yang berasal dari kalimat langsung. Harus berubah menjadi ini semua. Barangkali nanti guru Anda menuliskan soal dalam bentuk pilihan ganda. Anda jangan memilih jawaban-jawaban yang dari sini. Bila kalimat option ABCD-nya menggunakan tulisan-tulisan yang ada di sini, ini pasti salah. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini slide kosong. Saya akan isi tulisan tangan saya, biar kita belajarnya pelan-pelan. Nah, untuk yang berikutnya slide ini, kita akan berbicara tentang jenis kalimat dalam direct, indirect. Sudah, saya tulis begitu saja. Yang pertama, ada namanya adalah statement. Statement sentence. Kalimat pernyataan. Berarti kalimat pernyataan itu disebut sebagai kalimat positif. Kalimat positif, ada istilah begitu, kalimat berita, ada juga kalimat afirmatif, itu sama saja semuanya. Yang kayak kalimat-kalimat berita saja, misalkan saya capek, itu kan berita. Nah, statement sentence atau kalimat pernyataan itu kita buatkan langsung contohnya. Saya tulis ini kalimat langsung gitu ya, direct, terus nanti diubah menjadi kalimat tidak langsung. Saya biasanya ngajarnya pakai LTL gitu saja. Saya misalkan buatkan kalimat begini. John, karena kalimat pernyataan berarti said. Nah, misalkan said to me. Ada tanda petik, ada tanda koma, terus ada tanda petik, terus di sini kalimatnya kalimat positif. Misalkan John said to me, misalkan Alex called me yesterday. Kalimat berita ini. Kalimat ini bila diubah menjadi kalimat tidak langsung, menjadi John said to me. Ada kata sebentar, ada kata that. Nah, bahwa ini artinya bahwa. Bahwa kita lanjutkan Alex. Nah, kita fokus di sini.
Oh, ini verb 2. Berarti kita harus tahu ini diubah menjadi lebih lampau. Berarti mundur satu langkah. Mundur satu langkah harus pakai had, called. Ah, minya siapa ini? Minya jadi apa minya? Hati-hati. Him. Mi Him. ini siapa yang kata-kata mi ini? Mi kan John. Him. Berarti di sini berubah menjadi him. Terus, yesterday-nya berubah jadi apa? Harus hafal. Ya, harus hafal ya. Kita cek. Apa tadi? Ya tadi yesterday itu. Dap, 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 dap. Yesterday ada? Tuh, kok nggak ada yesterday? Oh, ada. The day before. Ah, Anda harus tahu yang kayak gini. The day before atau the previous. Previous itu sebelumnya. Ini sama dengan yang ini. Berarti kita nulisnya adalah begini. The day before. Ini yang benar. Banyak siswa yang belum paham, Kak. Siswa-siswa SMA hal-hal seperti ini masih ada yang belum paham. Anda hari ini semoga lebih paham. Oke, amin. Berikutnya saya buatkan contoh lagi. Kalimat langsungnya adalah misalkan my teacher told, memberitahu us. Oke, you sebentar. You can do the question. Oke, ini adalah kalimat berita. Berarti kalimat tidak langsungnya ini tetap saya buat tetap saya kasih gini. Oke, that hati-hati. Perubahan pronoun siapa sekarang? You menjadi apa? We. We. Oke, karena yang diceritakan kan ini, yang dikasih cerita. Berarti you itu kan siswa. Siswa pasti lebih dari satu. Maka ini berubah menjadi we, ini berubah menjadi lampau, could, ini tetap, verb satu, ini tetap. Hati-hati ada perubahan-perubahan seperti itu. Nah, seperti itu. Ini yang menggunakan model, ya kan? Kalau ini menggunakan verb, nah, kita cek lagi coba menggunakan to be. Nah, oke, kita menggunakan to be x. L-nya misalkan my sister said I was enaknya ditulis apa ya? I was oke. Ini artinya apa ini? Artinya sama dengan apa ini? Tired, Terganggu. tired, Tercapek. lelah, capek. Berarti ini kita tulis TL-nya apa? Sama ya. Said that apa ini, Kak? Had been. No, 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 no. Saya tanya ini dulu. Oh, Subjeknya apa? she. Si, oke. Si, karena was mundur satu langkah, had been. Oke, good. Terus di sini, oke, Ex. yes. Saya kalau ngajar pasti membuat jebakan. Oke, coba. Saya pengen Anda ubah ini. Ini saya ganti, saya ganti ya. Saya ganti my, hmm, ah, I ini menjadi apa di sininya? Anda punya kesimpulan apa ketika Anda nggak bisa menjawab loh ya? She.
Si. Kok dual hisi, ayo. Memang ini artinya apa? Keponakan perempuan. Keponakan laki-laki atau perempuan? Keponakan perempuan. Keponakan perempuan. Karena ini perempuan ya tetap si. Tapi kan nanti saya juga boleh takut kalau guru Anda jebak ini. Nah, mungkin saja ada anak SMA yang belum tahu loh, ini mana yang cowok, ini mana yang cewek. Kan gitu toh. Oke, ini laki-laki. Ini nanti seandainya pakai nephew, itu kan mempengaruhi di sininya toh. Hati-hati di situ maksud saya. Saya mau bilang begitu kepada Anda. Oke, sekarang tadi sudah ini yang sudah untuk yang pertama statement. Yang kedua, ada yang namanya apa? Yang kedua ini disebut sebagai question sentence, kalimat tanya. Nah, untuk yang materi ini ada dua. Ada dua. Yang pertama disebut sebagai yes or no question. Nah, oke. Kalimat langsungnya semisal namanya saja yes or no question loh ya. Yang ada kalimat tanya yang menggunakan jawaban ya atau tidak gitu saja. Oke. Saya suka sekali nulis Susi. Oke, Susi ask me. Oke, saya tulis how are you? Oke. Oke. Kalimat tidak langsungnya menjadi Susi, boleh nak ini Anda ganti wonder. Wonder itu ingin tahu. Bertanya kan ingin tahu. Susi wonder. Hati-hati. Ada yang bisa merubah kalimat ini? Ini yang perlu sedikit berpikir. Maka ketika nanti Anda dihadapkan pada yes or no question, di kalimat tidak langsungnya, nak, Anda harus menggunakan rumus yang saya cetak warna merah ini. If atau whether plus subjek plus predikat. Nulisnya harus begini. Berarti kalau begitu, kalimat langsung ini saya ubah jadi kalimat tidak langsung menjadi Susi wonder if. Siapa you di sini? Me. Merujuk ke sini nak ya, merujuk ke sini. Berarti if I, oke, perubahan pronoun sudah selesai. Sekarang kita kan mau menulis predikat. Hati-hati dicermati yang ini. Predikatnya present apa past? Present di kalimat langsung. Berarti di sini harus ditulis if I was okay. Titik tanpa tanda tanya di sini. Nggak boleh. Karena sudah bukan lagi tanya. Nggak boleh ada tanda tanya di sini. Nah, kalimatnya harus nyontek rumus warna merah ini polanya. Ini kalimat sederhana. Ini yang pakai to be. Sekarang saya coba pakai verb dulu deh. Oke, pakai verb. Saya punya kalimat langsungnya. Hati-hati. Oh, sorry, pakai model dulu aja deh, model. Modelnya. Yang di kalimat langsungnya saya pakai model. Mother asked her. Tuh kan? Hati-hati, her-nya di sini adalah orang lain, bukan mother. Saya sengaja buat begitu. Terus di sini ada kata can you call me? Hop. Come on. TL-nya menjadi, saya buat sama,
Hop, pakai rumus merah, boleh nulis pakai weather. Oh iya, sorry. Saya belum memberitahu, mungkin tadi saya lupa, atau saya yang sudah lupa. Ini semuanya artinya adalah apakah, sorry. Anda boleh pakai atas, boleh pakai bawah. Oke, kita lanjutkan. Berarti weather, come on. Siapa you ini? Kita harus tahu you adalah ini. Berarti ini diubah jadi subjek kan? Si apa? Ini dirubah jadi lampau. Berarti menjadi Food. could. Pinter. Call. Siapa me? Mother. Mother. Berarti Her. her. Oke, hati-hati. Sengaja Pak Irul membuat kalimat yang sama-sama cewek. Biar Anda lebih fokus. Oke, yang berikutnya hati-hati. Hati-hati. Saya punya kalimat yang menggunakan verb. Ini sering kali menjebak siswa. Artinya siswa terjebak maksud saya. Padahal bukan kalimat jebakan. Hati-hati, sebentar. Saya tulis warna beda biar beda. Kalimat langsungnya menggunakan, sorry, Susi asked me, do you love me? Susi bertanya kepada saya. Coba, siapa yang punya pendapat kalimat tidak langsungnya gimana? Harus menggunakan ini loh ya nanti rumusnya. Gimana? Susi, Asmi, if, If you ini siapa I you? I Ini kan ngacunya gitu ya, I. Sudah mulai bekerja sekarang. Apa nak predikatnya nak? did Hah? did Halo, kalimatnya harus SP. Jangan dirubah yang ini. Saya ngerti logika Anda. Ini itu kategori verb berapa sih? verb satu. Anda Verb ragu ya? S. Anda ragu ya? Sebentar. Siska goes to school. Negatifnya apa? Siska Doesn't go to school. doesn't go to school. Kenapa kok Anda pakai does? Soalnya verb S. Verb S. Maksudnya verb S itu gimana? Verb 1. Soalnya pakai Siska, Oh pakai iya. subjek Berarti ini ketiga indikasi juga. verb berapa? Satu. Verb 1. Angka berapa ini? 1. Cari jawaban yang D-nya cuman 1. Nah, ini D-nya berapa? D-nya 2. Berarti ini miliknya verb 2. D-nya 1. Ini miliknya verb 1. Saya mau bilang, kalau Anda ketemu soal gini ini hanya tanda bahwa kalimat langsung menggunakan present tense. Present tense itu verb berapa? Verb 1. Berarti sampean harus merubah di sini menjadi verb 2. Yang diubah bukan did-nya. Did hanya sebagai indikator saja. Tetap Anda harus ke sini. Ini harus berubah menjadi if I love it. Nah, begitu. Harus berubah love-nya, bukan do-nya. Berubah jadi did, bukan. Me-nya siapa di sini, me? Susi kan? Berarti her. Saya akan ubah, saya punya tujuan membuat kalimat ini seperti ini yang berikutnya. Saya ubah ke kalimat sini. L-nya saya ubah, kalimat langsungnya Susi asked me
koma di sini pakai did. Did you? Nah, love me? Nah, TL-nya apa? Ini tetap if. Nah, subjeknya kan I menjadinya I. Ini pakai did indikasi bahwa soal ini menggunakan past tense. Indikasi bahwa ini past tense, past tense, past tense. Past tense itu verb berapa? Verb 2. Berarti Anda harus menggunakan had verb 3. Kok had verb 3? Maksudnya love langsung love. Nah, harus begini. Love siapa? Di situ love her. Sebentar. Saya ubah, saya hapus maksudnya biar enggak jelek tulisannya, biar nggak bingung nanti sampean. Nah, di sini harus pakai love. Nah, ini berarti indikasi did ini hanya indikasi bilang kepada siswa, "Hei siswa, kalimat langsung ini menggunakan past tense loh. Kalau past tense mundur satu langkah harus menjadi past perfect." Kalau yang do di sini mau bilang kepada siswa, "Hei siswa, ini pakai dulu." Kalau do itu D-nya 1, berarti indikasi verb 1. Berarti Anda di sini harus menggunakan verb 2. Hanya mau bilang begitu saja sih sebenarnya. Dari sini paham? Hati-hati dengan yang predikatnya verb. Hati-hati. Karena do, did ini sangat mempengaruhi. Demikian juga seandainya nanti ada tulisan begini, X, as, kok X, kenapa saya nulis begini? Sebentar, nggak jelas nanti ya. Sebentar. Sampai boleh memotong kalimat saya loh, nak. Kalau sampai bingung, di tengah saya menjelaskan, kok Anda bingung, sampai bilang, Pak diulangi, boleh ya. Ani, as ya, ini karena kalimat tanya, want to know, boleh, want to know. Boleh dirubah menjadi begini. Hub, thread, have you, sorry, bukan you, maaf. Saya ubah, bukan you. Sorry. Sebentar. Has she gone? Gimana, nak? Ini tidak langsungnya, nak. Menjadi gimana tidak langsungnya? Ani, want, sorry, wanted to know. Wanted to know if she, ya sudah, ini indikasi yang diubah harus menjadi had gone. Cuma begitu saja, ya. Jadi yang lebih menghabiskan energi itu yang ini untuk fokusnya. Kalau ini mah gampang, ini gampang. Ini yang nanti butuh sedikit energi. Pak, berarti itu kalau do sama did itu nggak masuk ke yang to be, tapi masuknya ke yang verb ya. Sebentar. Yang mana? Kan do sama did itu kan Oh, juga oh. to be, tapi karena nggak ada di tabel tadi, maka masuknya dia ke verb. Oke. Saya pengen merubah logika Anda. Sebentar, saya mundur dulu. Jangan diteruskan kesalahan ini. Nah, yang namanya do, das, gitu ya. Did itu tolong mulai sekarang dipahami. Ini bukan to be. Ini kata bantu. Tugasnya membantu kata kerja. Berarti bila predikatnya berupa verb, munculnya selalu di situ. Tidak pernah muncul di sini. To be mana? Tidak pernah muncul di sini. Do, does, did bukan to be.
tapi dia kata bantu. Kapan kata bantu ini muncul, Pak? Ya, apabila predikatnya berupa verb. Ini coba, ini verb berapa? Verb 1. Kata bantunya do, does. Sebagai tanda verb 1 angka 1 D-nya 1, begitu saja. Ini verb berapa? Verb 2. Kata bantunya did. Itu kata bantu. Kata bantu muncul bila predikatnya berupa verb. Entah itu verb 1, entah itu verb 2, entah itu verb 3. Sebuah kata kerja akan disebut verb 3. Saya punya ruang di mana ya? Sebentar. Maaf ya, saya paksakan di sini, Nak ya. Nah, coba saya punya visit, saya pojok atas kiri, visited, visited. Oke, saya coba menjelaskan ini biar nanti Anda paham. Saya mau tanya, Kak, ini verb berapa, Kak? 1, Ini, 2, ini, 3. ya gampang karena tinggal mengurutkan. Nah, saya mau main contoh kalimat sebentar. Oke, Alex visit did us. Saya tanya, ini verb berapa? Bayangkan, jangan dijawab dulu. Bayangkan siswa takut bertanya di kelas, gurunya adalah killer, siswa mau tanya, Pak, itu verb 2 atau verb 3? Bu, Miss, itu verb 2 atau verb 3? Siswa pusing. Dia pengen tahu, tapi dia takut. Dia gak enak sama teman nanti dibully, tanya itu. Nah, cara membedakannya, sebuah kata kerja akan disebut verb 3, nah, bila di depannya ada 3H, yaitu has, have, had. Berarti dia verb berapa dia? Verb 2. 2. Karena tidak ada has, have, had. Berarti has, have, had di sini statusnya apa? Kata bantu, membantu untuk menjelaskan bahwa verb yang di sebelah kanannya itu adalah verb 3. Bila has, have, had tidak hadir, berarti verb itu disebut verb 2. Begitu. Jadi kata bantu itu ada juga yang has, have, had. Membantu siapa? Membantu verb 3 yang bawah ini. Dari sini semoga Anda paham. Cukup jelas nggak? Jadi jangan pernah bilang do, does, did, has, have, had, itu kata bantu. Jangan pernah bilang. Terus saya coba untuk mencoba seolah-olah Anda berpikir ini. Barangkali Anda sedang berpikir ini. Loh Pak, lah kok ini apa ini? Nah, ini apa ini? Namanya, ayo. Ini namanya to be. Kalau has, have, had bersanding dengan been, jika has, have, had bersanding dengan been, has, have, had disebut to be, yaitu has been, have been, had been. Ini namanya to be. Berarti has akan disebut to be bila di sebelahnya been. Have akan disebut to be bila di sebelahnya been. Had akan disebut to be bila di sebelahnya been. Tapi kalau di sebelahnya kok ada verb 3, dia disebut kata bantu. Membantu makhluk ini gitu loh. Begitu ya. Oke, saya lanjutkan. Saya yakin seyakin-yakinnya Anda paham. Lanjut, saya ulang lagi ke belakang tadi. Ini tadi sudah. Oke, sekarang yang A sudah kita pelajari. Sekarang yang B. Di dalam question sentence yang bagian B. Saya tulis B. Yaitu menggunakan apa? Yang menggunakan WH atau how. Nah, bisa who, bisa whom, bisa why, dan seterusnya. Terus di sini nanti diikuti
subjek predikat. Saya buatkan langsung contoh. Ini dia. Yang WH atau how question, maksud saya begitu. Saya buatkan contoh. Di kalimat percakapan sehari-hari, boleh ada kalimat tanya yang menggunakan WH. Misalnya saya tulis L-nya, father as mother. Where is your son? Kalimat tanyanya menggunakan ini. Berarti kalimat tidak langsungnya nanti father asked mother. Oke, saya membuat rumus sekarang. Tetap saya tulis warna merah. Rumusnya di sini. Anda nulisnya harus WH, entah apa, atau how, plus subjek predikat. Harus seperti ini. Maka kalimat di atas kalau kita ubah menjadi kalimat tidak langsung, ya sudah, ini tetap tulis where. Tetap. Anda harus taat peraturan merah, harus subjek. Siapa subjeknya? Your son. Kan di atas itu berarti father asked mother, where is your son? Ayo, come on. Saya minta subjeknya siapa ini jadinya? Where is her son? Her son. Yang susah itu justru merubah ininya. Kalau merubah ininya gampang, tinggal mundur satu. Yang ini sedikit butuh waktu ngelek. Siapa ya, siapa ya, siapa ya. Kan harus pamit ke sini. Oke? Ini. Berarti where subjek her son apa? Was. Itu sudah. Lagi. Saya buatkan yang masih tetap to be. Tetap to be. Coba. The stranger asked me, what is your name? Oke, kalimat sederhana, tapi bisa bikin pusing. TL-nya. The stranger asked me, tetap ya. What? Come on. Di sini Anda punya kewajiban What? nulis subjek. Di sini punya What? kewajiban nulis predikat. Come on. What? My name. My. My name. Iya, betul. My name. Ayo, come on. My name apa? Was. Is. Were. Ya, enggak. Ya, tetap is. Masalah ya. Nah, Kenapa? kenapa pakai is? Kenapa nggak pakai was kan gitu pertanyaan Anda? Oke. Ya. Halo. Ketika Anda ditanya siapa namamu, terus sampean bilang kepada orang lain, maaf, orang asing itu loh menanyai saya siapa nama saya. Nama sampean pas kapan? Tanya nama sampean yang kapan? Yang sekarang atau yang masa lalu? Sama Logikanya. aja. Sama aja. Berarti tetap pakai isna. Karena apa? Ini fakta. Kalau fakta, menanyakan fakta, ngurusin fakta, harus ditulis tetap. Tuh, ditulis tetap pakai tenses yang present. Hati-hati mulai naik ilmunya. Anda nggak boleh bilang what my name was, nggak boleh. What my name is. Anda harus nulisnya pakai is karena fakta. Misal saya tanya, who is your president? Anda menjawabnya apa? Mister Prabowo. Mister Prabowo is kan? Ya. Nggak boleh Anda pakai was.
ditangkap polisi sampean. Berarti kalau Anda pakai was kan berarti Anda sekarang nggak mengakui bahwa presiden Anda sekarang adalah Prabowo. Logikanya seperti itu. Sama, what is your father name? Coba saya tulis di sini. What is your father name? Coba. Berarti kan di sini what my father name. Coba. Anda tulis apa di sini? Ya tetap is karena ini fakta. Tetap harus ditulis pakai is. Oke? Oke ya, ini selalu pakai apa tadi ini? Selalu pakai to be. Ini pakai to be. Coba. Sekarang yang pakai verb saja. Sering kali yang pakai verb yang ditanyakan masalahnya. Pakai verb. Contohnya misalkan kalimat langsungnya menggunakan my son wanted to know. Hup, where did you stay last summer? Apa nak jawabannya nak? Ini harus kapital ya, maaf ya, ini harus kapital ini nak. Nah, TL-nya apa TL-nya? My son wanted to know where. Ayo, come on. Kalau ini kecil, kalau ini kecil. Kalau ini besar, nanti nulisnya gitu ya. Ayo, kita punya rumus apa? Di sini subjek, di sini predikat kan begitu. Anda harus selalu ingat ini. Come on. Where did you stay last summer? Berarti di sini siapa ini? Where I. I. Karena yang ditanyakan pasti I kan? Oke, pinter. I Had. ini verb dua. Berarti naik menjadi Had mundur menjadi stayed. had. Terus apa ini? Last summer. Ini 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 yang bikin rumit. Ya, last summer itu berarti apa? Coba kita ngintip ya. Saya juga tidak hafal. Saya pengen jujur ngajarnya. Saya juga tidak hafal, nak. Apa tadi? Last night menjadi the night before. Berarti kalau begitu, last summer menjadi the summer before. Gitu ya. Itu cara merubahnya. Sampai nggak boleh tetap nulisnya, nggak boleh. Cepat sekali ya, sudah jamnya ya. Berarti di sini apa nih? Apa nak? The summer before atau boleh ditulis apa? The previous summer. Oke. Ini yang menjadi penting. Ini menjadi penting Anda harus tahu sehingga menjadi yang seperti ini. Sudah 1,5 jam. Masih ada materinya sebenarnya. Tinggal 2 sih sebenarnya. Yaitu kalimat apa? Tinggal satu. Ini keberatan nggak kalau dilanjut 15 menit? Keberatan ya? Anda apa-apa. nggak apa-apa kah? Mbak Siska nggak apa-apa Kak Siska? Oke, saya lanjutkan untuk yang rumus yang ketiga atau pola jenis yang ketiga, jenis yang nomor 3, yaitu kalimat apa nak? Kalimat perintah. Perintah itu saya simpulkan gini, perintah itu ada 2. Yang pertama, perintah positif. Perintah positif berarti nanti ada perintah negatif. Perintah positif itu cirinya diawali
oleh verb satu atau be. Contoh, oke, call me. Boleh nak nulis di depan, call me. Boleh. Tapi di sini ganti thread, terus di sini kalimat pembukanya. Ani, misalkan, Ani, apa ini? Told me, menyuruh. Berarti Ani told me. Nah, ini rumusnya. Rumusnya gampang. Harus pakai to verb satu atau to be. Begitu. Berarti kalimat ini menjadi Ani told me to call, siapa ini? Call me. Berarti call her. Karena yang bilang kan ini. Ya, Ani told me. Ya, Ani yang bilang kan. Maka menjadi Ani, TL-nya di sini, ini TL-nya. Nah, Ani told me to call her. Seperti itu. Intinya Anda harus nulisnya pakai to. Nggak boleh tanpa to. Nggak boleh. Contoh lagi yang pakai be ini ya. Misalnya father order, memerintah, order them. Terus bilangnya gini, be quiet. Oke, ada tanda seru. Kalimat ini L menjadi TL, berarti father order them to be. Nah, seperti itu saja. To be quiet. Seperti itu. Ini diubah jadi to be. Ini kategori kalimat perintah yang positif. Tapi ada juga yang negatif. Perintah yang negatif ya mudah. B, perintah. Ini terakhir ini. Perintah negatif. Ya pakai apa? Ya pakai don't. Don't plus verb satu atau be. Ini nanti ciri-cirinya. Langsung, kalimat langsungnya adalah uh, teacher, the teacher memerintah selain order apa? Hmm, apa tadi ya Allah, memerintah itu bisa commanded. Nah, misalkan seperti itu. Hub, don't go. Kalimat ini bila diubah menjadi TL, hub, maka Anda harus ingat do not, kok do not sih, salah, salah, salah. Harus berubah menjadi not to verb satu. Nah, seperti ini. Berarti kalimat ini kalau dilanjutkan not to go. Hanya begitu saja. Saya mau bilang kalau don't verb satu menjadi not to verb satu atau be. Yang pakai be kita buatkan contoh nggak apa-apa. Terakhir don't be apa? Afraid. Jangan takut. Father said to me. Berarti sorry, ini L-nya menjadi TL adalah father said to me, not to be. Harus ditulis gini, not to be. Karena di sini pakai be.
Not to be afraid. Alhamdulillah. Jadi intinya begitu saja. Anda pakai verb satu, kalau di sininya verb satu, Anda pakai be, kalau di sininya pakai mana tadi? Be, yang ini. Begitu adik-adik semuanya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Ada yang ditanyakan? Kak? Minta tolong nanti dikirim filenya, Pak, Oke, saya kirim filenya. Sekalian sama video, rekamannya. sekalian videonya ndak? Iya, Oke, thank you. Videonya nanti saya proses dulu ya. iya, Thank you, terima sukses kasih, selalu. Pak. Oke. Nanti Amin. saya kirim ke Mbak Ririn ya. Iya, terima kasih. Oke, sama-sama. Semuanya sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.